Tren collab udah meluas nih, bahkan sampai negeri gingseng yang sempat heboh dengan darurat militernya. Biar kawan yang lebar, bumper dulu. Brand Tripoin, brand yang sudah cukup lama eksis di dunia sci-fi, dan kali ini mereka bermain kembali di ranah budget. Tapi yang spesial ini monitor budget ini merupakan kolaborasi dengan salah satu reviewer Korea Selatan, ODB. Menggunakan driver 10mm single dynamic driver dengan bahan yang spesial, yaitu PET dengan titanium coated, yang menghasilkan driver yang kuat tapi juga responsif banget. Dan nilai jual utama dari inner monitor satu ini tentu saja adalah kolaborasinya, tuning collaboration, dan juga bahan dari drivernya yang merupakan PET plus titanium coated. Untuk kabelnya sendiri tentu saja sudah ditebel dual pin 0,78mm yang universal untuk konektornya, jadi aman ya di sini ya. Untuk sensitivitasnya ada di angka 106 dB dengan impedance 18 ohm di inner monitor satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk Cleansole sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packagingnya kalian bisa lihat aja lengkapnya di video di atas ya. Kalau kalian mau lihat lengkapnya unboxing dari inner monitor satu ini, dari segelnya seperti apa, dibuka segel dan isinya seperti apa, lengkapnya kalian bisa lihat aja langsung di video itu. Dan untuk isinya sendiri tentu saja ada inner monitor cable, 3 pasang air tips, agak sedikit pelit di situ, lalu kitab-kitab, dan agak sedikit mengecewakan. Kenapa? Karena dia nggak ada case sama sekali dalam paket penjualannya. Ya kita butuh proteksi lebih lah sebenarnya, at least pouch aja kan kita sudah appreciate lah. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk packaging inner monitor satu ini. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari inner monitor satu ini terkesan budget like inner monitor, berbahan resin hitam pekat dengan satu fan hole di dekat tupinnya di sini ya. Kalian bisa lihat aja fan hole-nya yang cukup jelas di sini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama dengan bahan inner monitornya dan agak pendek di sini. Sudah dilengkapi lips juga dan juga filter seperti ini. Untuk diameternya sendiri kita ukur sama-sama aja. Di sini ada di angka sekitar 5,9 atau 6 mm kalau dibulatkan. Untuk faceplate-nya sendiri memiliki faceplate yang cukup unik dengan mirror finish dan logo ODB dan branding Tripoin di sini di bagian kiri dan kanannya. Cukup bling-bling ya kalau terkena cahaya seperti ini ya. Tapi masih terkesan cukup minimalis juga karena tidak ada warna yang aneh-aneh ataupun pernak-pernik di dalamnya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78mm yang universal dengan bahan pin dari plastik seperti ini yang cukup generik. Untuk bahan kabelnya sendiri ditulis audiophile grade tapi nggak dikasih tahu bahannya apa. Ya gitulah intinya, capek lah intinya. Untuk air hooknya adalah air hook yang pre-foam transparan seperti ini dengan kabel warna hitam ya, seperti ini kalian bisa lihat aja. Chin slider dan splitternya di sini berbahan metal, nice banget di sini ya. Di bagian bawah force strand seperti ini yang cukup tebal tapi agak kaku juga untuk kabelnya di sini dengan jack straight plug yang bahannya juga metal di sini, nice banget 3,5 mm. Untuk build quality dari inner monitor satu ini dia menggunakan bahan resin ya. Overall untuk housingnya desainnya cukup unik, kabelnya juga kekar tapi sayang aja agak kaku. Sebenarnya saya berharap lebih sih dari inner monitor satu ini, tapi ya at least dia cukup oke lah. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk build quality-nya. Oke, bicara soal fitting inner monitor single dynamic driver ini tidak ada masalah sama sekali, cukup sedang-sedang aja, normal-normal aja untuk housingnya ya. Dengan pemakaian over-ear regular fit seperti ini. Nggak ada masalah berarti saat pemakaian ya, kekedapan grip juga cukup oke untuk inner monitor budget sci-fi ya. Di sini budget sci-fi juga yang menurut saya fittingnya nggak pernah ada masalah, apalagi hanya menggunakan single dynamic driver. Dan untuk pemakaian saya sendiri overall cukup nyaman ya dengan air tips size M-nya ya, nggak ada masalah sama sekali, walaupun mungkin kalau jangka waktu pemakaian yang lama banget bisa agak sedikit panas aja. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini, fitting yang oke banget, nggak ada masalah dan nyaman-nyaman aja. Oke, untuk arah suaranya ini bisa dikategorikan neutral, mungkin bisa mengarah ke mild V sedikit ya. Dengan penekanan mungkin ya bisa dikategorikan equal ya, maksudnya sama semua, mungkin agak sedikit boosting lagi atau lebih boosting sedikit di bagian mid bass ya.
Untuk di drive sendiri, in-ear monitor saat ini nggak terlalu rewel ya. Menggunakan smartphone aja juga sudah cukup oke. Cuma tetap saya sarankan kalau bisa dongle akan lebih jos gandos. Dan untuk suara yang saya suka sendiri adalah neutral, warm sounding in-ear monitor. Oke, kita bahas grafnya di sini ya. Bisa kalian lihat aja dia cukup landai aja ya. Dari ada sedikit boosting di bagian mid bass-nya sedikit ya. Tapi ya dibandingkan Harman ya ini ya. Dibandingkan Harman dia agak sedikit boosted sedikit. But overall pretty good. Graph ya di sini ya menurut saya. Dia cukup mengarah untuk treble-nya juga cukup mengarah ke arah Harman. Cuma di upper mid-nya aja ke bagian presence-nya nggak setinggi itu. Untuk treble-nya juga nggak setinggi itu. Oke, untuk sisi bass-nya bisa dikategorikan good banget di sini, terkesan pas aja bass-nya tanpa terkesan mendem ataupun pillowy. Secara impact dan punch cukupan saja, bukan yang super nampol banget dan jauh dari kasta horek lah intinya. Kalian bisa lihat aja di sini ya untuk bass dari in-ear monitor satu ini. Untuk sub bass-nya juga masih cukup extend di sini, pretty nice ya. Overall untuk kuantitas dari bass-nya ini bisa dikategorikan pas, tapi tidak sampai yang netral banget, tapi masih ada unsur fun-nya tipis-tipis. Jadi cukup all-rounder bass-nya. Untuk kualitasnya sih bagus ya, terkontrol, bersih, dan cukup tactile juga untuk bass-nya. Tuningan yang main aman sih, berdiri antara sisi netral dan fun sedikit. Karena memang ada sedikit boosting di bagian mid bass-nya. Oke, untuk mid section in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sedikit mundur. Untuk male vokalnya ini terasa netral, memang kurang bobot dan kurang ngayun dikit menurut saya. Lebih ke arah male vokal yang clean dan clear dengan dinamika yang baik. Dibandingkan male vokal yang tebal, ayun ataupun emosional ya, jadi itu agak sedikit berlawanan. Somehow saya prefer in-ear monitor yang menghasilkan male vokal yang tebelan dikit. Ya karena ya menurut saya selera saya butuh yang tebelan dikit sih untuk male vokalnya. Lanjut ke bagian female vokalnya sih bisa dikategorikan cukup netral juga dengan bobot yang pas ya di sini. Tapi masih sama, terasa sedikit kurang dinamis. Untuk dengerin lagu vokal yang teriak-teriak di sini memang sedikit kurang lepas dikit ya tapi ya. Mungkin efek dari mid high dan presence region yang kurang boosting dikit. Tapi positifnya jadi terkontrol dan cukup aman, safe di in-ear monitor satu ini. Dengan profil yang rada netral untuk overall mid sectionnya. Selain itu presentasi instrumennya juga blending dengan baik tapi sedikit kurang lively. Oke, untuk bagian treble-nya ini kalau kita lihat bisa dikategorikan cukup inline ya dengan Harman ya, dimana saat didengerin ini cukup aman sih, masih dapat kesan stringnya yang decent tanpa terkesan tumpul ya. Untuk cymbal-nya masih kurang greng tapi cukup lah overall. Untuk violinnya juga cukup rapi dengan tekstur yang oke di sini. Walaupun sedikit kurang cring tapi ini aman sih. Sibilance-nya juga masih terkontrol di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari V-Face ini kami berikan skor A-. In-ear monitor yang suaranya oke, bass sampai treble-nya no flaws yang parah ya. Untuk in-ear monitor budget sih sudah oke banget lah in-ear monitor satu ini. Oke, selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor dari 3 point ini bisa dikategorikan in-ear monitor yang lengkap, tapi bisa agak sedikit boring presentasinya. Oke, untuk timbernya dari in-ear monitor satu ini overall sih pretty good ya. No cacat-cacat klub ya di timbernya menurut saya. Karena tuningannya juga cukup oke di sini. Walaupun mungkin agak sedikit kurang unsur fun-nya. Untuk soundstage-nya di kelas harga budget menurut saya cukup oke lah. Dia memiliki soundstage setengah lingkaran ya. Cukup oke di sini ya. Untuk kelas budget nggak terlalu banyak protes sih. Bicara soal overall resolution-nya cukup baik. Clarity dan detailnya dipresentasikan dengan sangat-sangat baik ya. Di in-ear monitor budget single dynamic driver. Oke, untuk separasi imaging dan positioning, separasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup oke untuk single dynamic driver, tapi pada lagu yang rumit, yang banyak instrumennya dan pace-nya cepat seperti lagu Through the Fire and Flames, dia agak terasa sedikit lengket-lengket lah. Itu cukup wajar lah untuk single dynamic driver budget ya menurut saya. Lalu untuk imagingnya ya cukup decent di in-ear monitor satu ini ya, dengan positioning yang bisa dikategorikan cukup oke, ada precision-nya juga di sini. Walaupun bukan yang super precise banget sih ya, kelas budget yang cukup bersaing lah di sini. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk teknikalitas in-ear monitor satu ini. Untuk ayam budget sih no complain ya di in-ear monitor satu ini, timbernya oke, soundstage-nya oke, resolution juga oke. Presentasinya juga cukup oke kalau kalian suka ya. Dan juga separasi imaging portionnya juga cukup decent di kelas harga budget sih. Jadi oke banget lah overall. Oke, selanjutnya kita bandingkan in-ear monitor satu ini dengan One Earth SG. Bagaimana perbandingannya kita bahas aja sama-sama. Walaupun One Earth SG memang lebih murah, ini lebih mahal sih. Oke, untuk in-ear monitor satu ini kalian bisa lihat ya. Di sini ada V-Face dan juga One Earth ya.
Seperti yang tadi kita sampaikan ya. Di sini kalau bicara soal housingnya sendiri di V-Phase ini terlihat lebih oke sih, walaupun desainnya saya lebih suka di One R sih. Dari kabel sendiri V-Phase ini memang lebih tebal ya kabelnya ya. Sedangkan di One R ini lebih tipis tapi lebih lentur dibandingkan di V-Phase yang lebih tebal tapi kaku. Oke, kita lihat grafnya di sini ya. Kalian bisa lihat aja grafnya hampir mirip ya di sini. Kita bahas dari bassnya dulu aja. Yang hijau itu V-Phase, yang merah itu One R. Oke, dari bass sendiri suara bass di One R terasa lebih nampol dibandingkan V-Phase yang terkesan lebih netral. Walaupun sedikit kontradiktif dengan frekuensi responsnya di mana bass dari V-Phase ini terlihat lebih besar ya dibandingkan One R, tapi saat didengerin beda. Oke, untuk mid-nya sendiri terasa di One R ini lebih forward dan lepas somehow, sedangkan di V-Phase ini lebih netral dan lebih mundur dibandingkan One R. Di One R sendiri ada sedikit boosting tipis di upper mid-nya, kalian bisa lihat aja di sini ya. Di upper mid-nya ada boosting tipis yang memberikan sedikit clarity jika dibandingkan dengan V-Phase ya. Tapi saya rasa tidak hanya graph aja, tapi drivernya juga berperan di sini harusnya sih. Karena ya kalau beda-beda tipis gini harusnya juga ya gimana ya, nggak akan terasa gimana-gimana sih harusnya. Cuma mungkin karena overall tuning dan juga drivernya yang mungkin berperan juga. Oke, untuk treble-nya sendiri kalian bisa lihat aja V-Phase terasa lebih ada energinya dibandingkan One R yang lebih santuy, dimana One R ini kalah simmering dibandingkan V-Phase. Overall imaging clarity saya pegang di One R sih, tapi untuk detail masih pegang V-Phase terutama bagian atasnya. Dan di sini memang terasa lebih lebih netral, kalem-kalem aja. Kalau di sini lebih ada energinya yang menurut saya suka sih. Walaupun di sini terlihat hampir-hampir mirip ya. Mungkin kalah di bagian treble-nya aja sedikit. Tapi bassnya menurut saya segini sudah cukup sih sebenarnya. Dari dua ini pilihan saya mana? Mungkin saya masih lebih pilih di One R sih. Apa memang One R saya ini khusus atau memang gimana, saya nggak tahu ya. Saya suka banget One R dan terasa lebih superior aja somehow dibandingkan V-Phase. Menurut kalian ini efek apa? Apakah saya kebanyakan dengerin One R jadi nggak appreciate yang lain atau gimana-gimana? Ini kurang burn in atau gimana-gimana? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Setelah kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini yang pertama yaitu dia no case, yaitu deal breaker banget buat saya yang mencari Inner Monitor yang lengkap, terutama packagingnya. Ini Inner Monitor yang packaging yang nggak lengkap karena tidak diberikan pouch atau ya at least proteksi sama sekali untuk Inner Monitornya. Cons yang kedua, suaranya ini bisa agak sedikit boring buat kalian yang mencari suara Inner Monitor yang warm ataupun yang exciting, yang V-shape banget ataupun bright gitu ya, mungkin treble head nggak akan dapat di sini. Tapi saya dengar-dengar sih kalau ganti kabel, ganti RTIFs bisa akan jadi Inner Monitor berbeda. I don't know, kita semuanya selalu coba Inner Monitor dengan bawaan ya. Jadi RTIFs bawaan dengan kabel bawaan. Jadi kalau misalnya itu ada, ya kalian bisa share aja di kolom komentar di bawah apa yang bakal terjadi dengan ganti RTIFs dan juga kabelnya. Bisa share aja di bawah kalau kalian mau. Pernah coba lah atau mau sharing. Untuk pro-nya dari Inner Monitor 1 ini, tonal dan teknikalitasnya bisa dikategorikan cukup oke di sini ya, dan decent banget lah. Dan untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini di angka 490 ribuan, kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A- untuk Inner Monitor 1 ini. V-Phase ini adalah Inner Monitor ranah budget yang bisa dikategorikan cukup menarik ya. ODB mentuning Inner Monitor 1 ini dengan sangat baik menurut saya. Memberikan penantang baru di ranah budget yang akan sangat bergairah arenanya. Mungkin sekian dulu untuk sharing Inner Monitor 1 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @soundingnity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan mengenai V-Phase ini? Tulis saja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Soundingnity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.